Halo guys, salam hormat buat kalian semua. Kembali lagi jumpa dengan saya di channel Onelet Ndao TV. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi dan informasi ini tentunya berasal dari pengalaman pribadi saya. Ya, jadi teman-teman, saya punya pengalaman. Itu saya pernah melamar di PT Pertamina dan di tahap awal seleksi administrasi atau pemberkasan itu saya dinyatakan lulus. Namun untuk seleksi tahapan berikutnya saya sudah tidak ikut lagi seperti itu. Jadi kenapa saya tidak dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya itu? Itu ada dua penyebab. Yang pertama yaitu lokasi tes. Jadi lokasi tesnya itu tidak memungkinkan sekali dari tempat tinggal saya begitu. Kemudian yang kedua adalah biaya untuk mengikuti seleksi selanjutnya itu tidak memungkinkan. Dan untuk selanjutnya saya akan jelaskan di video ini. Teman-teman silakan simak videonya sampai selesai. Ya baik teman-teman, jadi di beberapa bulan yang lalu, tepat di bulan Juli tahun 2024 itu, saya sempat menerima email dari pihak PT Pertamina Indonesia. Di sana mereka mengirimkan surat panggilan untuk mengikuti tes selanjutnya. Jadi undangan ini mereka kirim kepada saya setelah mereka menyatakan bahwa saya lulus di seleksi tahap awal atau seleksi administrasi berkas. Ya, jadi bagian yang tampilan paling pertama sekali di atas ini merupakan isi surat itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mereka mengirim surat ini tepat pada tanggal 7 Juli 2024. Kemudian di lampiran yang berikut lagi itu ada daftar nama-nama yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Itu totalnya semua ada 90 orang. Jadi untuk nama saya sendiri itu masuk di daftar nomor yang ke-33. Teman-teman bisa lihat di sini itu atas nama Irio Wenda. Domisili pesertanya di Elelim Yalimo. Kemudian untuk kota tesnya nanti di Jakarta. Dan kemudian ada lampiran yang berikut lagi itu ada mereka menulis di situ ada untuk himbauan untuk membawa kelengkapan. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada keterangan di sini, terus mereka tulis syarat dan registrasi peserta dalam mengikuti seleksi di sini. Teman-teman bisa lihat. Ya, kemudian ada lagi yang lampiran berikut itu ada mereka memberikan arahan untuk kita segera berkomunikasi dengan pihak pesawat atau grup Lion Air. Di sana mereka menyuruh kita untuk berkomunikasi sesuai dengan arahan mereka, dan langkah-langkahnya mereka sudah kasih tahu di sini. Kita ketik nama Pertamina Lion Air Group, kemudian kita isi nama lengkap, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian kita kirim ke nomor WA yang mereka sudah terapkan di sini. Lalu untuk langkah-langkahnya sendiri mereka sudah memberikan keterangan di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Dan ini adalah surat panggilan dari pihak PT Pertamina untuk saya mengikuti tes selanjutnya. Namun di sini kita kembali pada dari pembahasan di konten kali ini bahwa
di tahap awal seleksi administrasi ini saya telah dinyatakan lulus, namun untuk tahapan selanjutnya saya sudah tidak mengikutinya lagi. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya akan jelaskan di sini bahwa di sana ada dua penyebab atau dua faktor yang menyebabkan saya tidak harus mengikuti seleksi ini. Jadi dua penyebab ini, yang pertama lokasi tes. Jadi lokasi tesnya itu mereka pusatkan semua masing-masing daerah harus berkumpul di Jakarta ya. Sedangkan saya tinggal di Papua, tepatnya di Yalimau, Papua Pegunungan ini. Jarak dari sini mau ke Jakarta agak merasa ribet sedikit karena coba teman-teman bayangkan ini surat yang mereka kirim ini kirimnya tepat pada tanggal 7, sedangkan waktu untuk kita harus ada di Jakarta itu tanggal 9 Juli itu kita harus sudah ada di Jakarta. Teman-teman bisa lihat sesuai tahapan seleksi yang mereka sudah kirim di sini. Ya, jadi yang menjadi kendala bagi saya itu yang pertama itu lokasi tes. Jadi untuk waktu berangkat dari hanya dalam satu hari di tanggal 8 itu agak rumit karena tidak ada pesawat yang transit dari Yalimau Jayapura langsung ke Jakarta, melainkan kita harus pergi dulu ke Wamena, salah satu kota atau kota yang sudah di luar maju, dan semua pesawat bisa transit dari sana ke Jayapura, Jakarta. Baik teman-teman, jadi yang kendala pertama itu adalah lokasi tes. Kemudian kendala yang kedua lagi itu menyangkut dengan biaya transportasi. Jadi dalam waktu satu hari ini saya memang benar-benar tidak ada biaya transportasi untuk berangkat ke Jakarta. Jadi mereka di sini sudah kasih arahan atau penjelasan bahwa untuk keberangkatan dari masing-masing daerah ke Jakarta itu nanti menggunakan biaya sendiri dan mereka akan ganti di sana. Namun yang menyebabkan saya harus terpaksa tinggal dan tidak mengikuti kegiatan seleksi selanjutnya ini adalah karena memang saya sama sekali tidak ada biaya untuk berangkat ke Jakarta. Ya, itu penyebab yang kedua. Kemudian ada lagi penyebab yang terakhir itu menyangkut dengan baik teman-teman, mungkin yang menyebabkan saya tidak harus mengikuti kegiatan seleksi tahap selanjutnya ini mungkin ada beberapa penyebab yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama biaya administrasi atau biaya keberangkatan. Kemudian yang kedua adalah waktu untuk berangkat dari tempat tinggal saya ke lokasi tes, yaitu di Jakarta, itu tidak memungkinkan karena setelah pengiriman surat pada tanggal 7 itu saya mulai harus tiba di Jakarta. Tanggal 9 saya sudah di Jakarta untuk melakukan check-in atau registrasi awal. Itu yang pertama, penyebab pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai biaya transportasi. Biaya transportasi memang jujur saya tidak mempunyai uang untuk berangkat ke Jakarta dan terpaksa saya harus tidak mengikuti kegiatan seleksi selanjutnya. Oke guys, jadi seperti itu informasi dari pengalaman pribadi saya.
semoga bagi teman-teman yang saat ini mungkin punya keinginan atau mimpi untuk melamar di PT Pertamina, nanti alangkah baiknya teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih dini seperti itu. Jangan terjadi seperti sama halnya dengan saya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri seperti biaya transportasi, kemudian teman-teman harus memastikan nanti ketika teman-teman melamar lokasi tesnya nanti di mana, supaya nanti dipanggil ketika dinyatakan dulu seleksi administrasi itu tidak perlu lagi berpikir panjang lebar. Teman-teman bisa langsung mengikuti seleksi tahap selanjutnya seperti itu. Jadi baik teman-teman, semoga informasi dari pengalaman pribadi saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Hormat Podcast.